Hello Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, bersama saya Skarsari dari Voice of Indonesia. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Sam hari ini ganteng banget pakai kemeja batik ini ya. Batiknya ini batik parang nih, kelihatan dari jauh dari Jakarta. Dari Jakarta. agak seneng dark ya. Tapi Gelap. memang batik nggak akan pernah salah ya Sam ya. Iya betul. Karena cuacanya itu panas, jadinya batik kan tipis gitu, nggak jadi pakai jas segala macam, pakai jaket, ya, aduh. Dan bangga panas. Banget nggak sih rasanya pakai batik di Hong Kong gitu, Sam? Bangga Banget rasanya ya. Iya. Di Jakarta kita punya ada satu kegiatan yang menarik banget, Sam. Jadi Sam masih sering pulang kan ya ke Indonesia ya? Belum sempet nih, justru pengen pulang ke Jakarta. Tapi terakhir tahun berapa Sam balik ke Indonesia? Tahun ini, tapi waktu Chinese New Year. Oh, tahun ini juga udah pernah? Oh, pernah. Sebelum-sebelumnya kan pandemik ya. Pandemik setelah dibuka, saya ke Bali dulu. Sebelum ke Jakarta. Dan Sam ada memperhatikan gak sih ada yang berbeda dengan perempuan-perempuan Indonesia beberapa tahun belakangan ini? Pada TikTokan. Iya, tapi selain itu tambah cantik-cantik gak sih Sam? Tambah cantik-cantik. Tambah cantik-cantik ya. Trendy. Iya. Ini karena memang untuk produk-produk make up, produk-produk skincare Indonesia itu semakin maju loh Sam kalau untuk di Indonesia. Di minggu ini aja ada kegiatan yang keren banget. Udah lewat sih tapi masih ada sisa beberapa hari lagi nih. Jadi ada Jakarta X Beauty. Ini adalah satu kegiatan pameran untuk makeup dan kecantikan, tapi ini besar banget diselenggarakannya itu di 6 kota di Indonesia. Dan kenapa ini besar banget? Karena bisa menghasilkan sampai 400 miliar rupiah dalam satu kegiatannya. Karena bisnis kecantikan itu di Indonesia itu sedang luar biasa banget. Jadi semua orang pasti pengen datang ke sana karena ada launching produk-produk baru, kemudian ada talk show-nya, ada bertemu dengan beauty influencer yang tadi kata Sam di TikTok itu sambil lihat. Nah, itu bisa ditemui di kegiatan Jakarta X Beauty 2024. Pokoknya saya nih kalau mau bicara mengenai produk-produk make up Indonesia udah nggak perlu jauh-jauh lagi ke Singapura atau ke Hong Kong atau ke Malaysia. Cukup di Indonesia aja karena produknya Indonesia sekarang untuk make up ataupun juga kosmetik itu skincare itu udah luar biasa majunya dan luar biasa kerennya. Kalau dulu tuh kalau mau cari-cari tuh harus sampai belanja yang produk yang import gitu ya. Sekarang yang Indonesianya aja tuh udah cakep-cakep banget. Jadi udah murah dan juga nggak kalah bersaing. Itu sih dari tanah air. Kalau di Hong Kong ada cerita apa? Sudah maju ya di Indonesia punya kosmetik industri kosmetiknya tuh sangat maju sekali ya, terutama pakai ingredientnya tuh alami semua. Saya perhatikan ya. Benar. Di Hong Kong ini ada the 45th Top 10 Chinese Gold Song Award yang akan diadakan pada tanggal Juni 23 ya. Kalau yang seneng lagu-lagu Chinese ya, lagu-lagu Chinese ya, ini diadakan 45th Top 10 Chinese Gold Song Award. Jadi ada presentasi segala macam, the best song segala macamnya diadakan di award ini ya, di acara award ini tanggal 23 Juni. Dan juga Dragon Boat Festival nih ya, Dragon Boat Festival tanggal 16 ya, tanggal 16 ya finalnya ya. Jadi sangat seru di Victoria Harbour, bakal rame. Oke, ini kalau yang waktu itu masih ingat gak sih Sam sama narasumber kita Mbak Nova dari Des Mandarin? Mungkin dia tertarik ya untuk festival lagu-lagu China ya, China. Itu zamannya
beliau. Jadi C-pop ya, China pop gitu gak sih? Bukan K-pop. Betul. Oke, keren banget. Masih banyak informasi menarik lainnya. Sesaat lagi kita akan kembali di Halo Jakarta, Halo Hong Kong dengan narasumber kita ada siapa ya? Jadi tetap bersama kami. Apa kabarmu? Ku harap kau merindukanku seperti aku di sini merindumu, menginginkanmu ada di sini. Baikkah engkau di sana? Masihkah kau memikirkanku seperti aku di sini memikirkanmu di setiap hembusan nafasku. Ku merindukanmu, sungguh aku rindu kepadamu kasih. Andai waktu dapat ku putar kembali, kan ku jaga setiap cinta dan mimpi kita. Namun kini kita ada di ruang dan waktu yang berbeda. Tuhan tolong sampaikan pesan rinduku padanya. Aku merindumu setengah mati merindumu. Ku merindukanmu, sungguh aku rindu kepadamu kasih. Andai waktu dapat ku putar kembali, kan ku jaga setiap cinta dan mimpi kita. Namun kini kita ada di ruang dan waktu yang berbeda. Tuhan tolong sampaikan pesan. Tuhan tolong sampaikan pesan rinduku padanya. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Di Jakarta hari ini saya nggak sendirian, Sam. Ada narasumber saya, Dr. Wahyu Setiobudi, mentor bisnis dari Binus Business School. Halo Pak Wahyu. Halo Mbak Sari, para pendengar sekalian, Jakarta dan Hong Kong, mudah-mudahan sehat, sukses selalu. Iya, ini senang banget ada di Halo Jakarta, Halo Hong Kong karena kemarin minggu lalu ya Sam ya, kita mendapatkan narasumber seorang mantan PMI yang kemudian mendirikan bisnisnya sendiri UMKM. Tapi Pak Wahyu, permasalahannya adalah ternyata banyak PMI itu justru kembali ke Indonesia itu dengan nol, Pak. Ya. Jadi kayak nggak ada apa-apa gitu, sisa apa-apa gitu. Padahal kan sebetulnya bagaimana sih kita seharusnya bisa mengelola keuangan, Pak, termasuk untuk para PMI itu sendiri? Ya sebenarnya gini ya, dalam hidup itu kita selalu menggunakan dua mata.
Yang pertama itu adalah mata elang, yang kedua itu mata kadal. Nah, mata kadal itu kan di bawah ngelihatnya pendek-pendek ya. Mata elang itu melihat yang lebih besar, big picture, jangka panjang. Nah, manusia itu ketika kita berkarir atau kita bekerja itu perlu melihat dengan dua kacamata ini. Sementara kita pada setiap bulan itu harus memenuhi pengeluaran kita, ya punya income setiap bulan gitu, pengeluarannya setiap bulan dan terdesak oleh kebutuhan bulanan gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga perlu memikirkan jangka panjang. Nah, ini yang seringkali kita lupa nih, jangka panjangnya. Oleh karena itu yang coba kita sarankan buat teman-teman sekalian ya adalah pada waktu kita berada pada posisi bulanan itu, cobalah menyisihkan uang untuk berinvestasi. Karena investasi ini adalah yang akan menjamin kehidupan kita di jangka panjang nanti. Karena kita kan tentu perlu pergantian karir ya suatu saat nanti ya. Jadi ketika mendapatkan uang bulanan, sisihkan dulu untuk investasi. Justru saya tidak mengatakan tabungan ya. Karena kalau tabungan dulu kan kita diajarin pada waktu kecil katanya menabung pangkal kaya gitu. Ternyata menabung itu nggak pangkal kaya. Karena semakin banyak tabungan di dalam bank itu ya, kalau kita tabung, itu akan turun nilainya seiring dengan waktu. Waduh, gawat nih banyak tabungan nih Pak. Ya teman-teman sekalian, jangan berpikirannya menabung. Karena kalau menabung, uang kita akan turun. Tapi kalau berinvestasi, uang kita akan meningkat jumlahnya gitu ya. Nah, jadi pertama kali ketika mendapatkan income bulanan, potong dulu untuk investasi gitu ya. Tergantung jumlahnya ya. Kita bisa akomodasi bisa 10%. Kalau Anda pengen bisa di jangka panjang itu lebih enak juga Anda bisa memaksa diri ya. Misalkan saya komitmen 15% saya potong dulu. Sisanya jangan diapa-apain nih, uang masukin aja ke account rekening tertentu yang nanti akan kita gunakan untuk bisa digunakan di masa depan gitu ya. Di dalam konteks investasi. Nah, gitu kira-kira. Oke. Jadi pokoknya potong duluan ketika nerima gaji langsung potong, besarannya berapa persen itu? Ya, tergantung kalau kebutuhan. besaran tentu tergantung dari masing-masing orang, gitu ya. Yang pertama teman-teman sekalian perlu kita assess dulu kebutuhan minimal kita itu berapa. Nah, begitu kebutuhan minimal kita berapa, kita sesuaikan dengan sisa uang tabungan tadi. Nah, tentu kan ada teman-teman pasti ada yang punya pengeluaran misalkan mengirim pada orang tua gitu ya. Untuk kebutuhan makan sebulan itu juga jangan sampai ngirit banget gitu ya. Sampai makannya itu mie instan mulu gitu kan. Nanti pulang-pulang malah sakit gitu kan. Nah, itu sisakan dulu untuk kebutuhan minimal kita, kemudian biaya investasi. Nah, baru sisanya untuk kebutuhan lain yang sifatnya tersier seperti baju, fashion, apa segala macam ya. Kemudian ikut gadget dan sebagainya itu mengikuti. Tapi investasi kalau bisa harus duluan untuk kita keluarkan. Oke, Sam, ada yang mau ditanyakan? Iya, saya panggil Dokter Wahyu Setiobudi ya. Panggil dokter atau panggil Pak? Apa bebas saja. Panggil bro juga boleh. Dokter Wahyu. Siap. Biasanya tuh dikatakan ada pepatah kata is easier said than done gitu istilahnya ya. Jadi teman-teman kita nih di kampung, namanya hidup di kampung itu ya nggak, itu beda dengan hidup di Jakarta. Dan pendidikan saya rasa main faktor yang sangat besar ya. Jadi bagi mereka ini investasi, apa sih yang dikatakan investasi ya nggak? Apa yang saya harus biasanya kan menabung masukin celengan ya. Kalau investasi itu bagaimana? Apa yang dimasukkan investasi? Misalnya beli apa gitu, beli tanah atau beli gimana itu? Ya, kalau kita bicara mengenai investasi itu akan berbeda. Menabung itu adalah kita menyisakan uang kita untuk kita pakai di kemudian hari. Nah, kalau investasi adalah kita menyisakan uang kita untuk supaya dia bisa berkembang di masa yang akan datang. Ini kita sebut sebagai investasi. Jadi konsep investasi bicara mengenai pengembangan nilai uang itu di masa depan. Nah, tadi disampaikan oleh Sam, bagaimana kira-kira paling bagus seperti apa? Tentu yang pertama kita masukkan investasi ini ke dalam instrumen-instrumen yang sifatnya itu resikonya mungkin tidak terlalu tinggi untuk yang pemula ya. Misalkan kita bisa menyisihkan gaji 1 juta, 2 juta, 500 ribu, 200 ribu. Masukkan dulu ke instrumen investasi di perbankan yang stable seperti deposito. Nah, ada satu juga instrumen investasi yang mudah sebenarnya, emas. Ya. Emas itu menyimpan, sementara ketika harga inflasi itu meningkatkan harga, emas itu pun harganya juga meningkat. Nah, jadi investasi yang paling mudah sebenarnya kita either masuk deposito di bank atau kita menggunakan emas sebagai unsur investasi. Nah, tapi tentu kita pengen di dalam ekonomi itu ada prinsip risiko tinggi
pendapatan juga lebih tinggi, gitu kan. Nah, jadi kalau kita ingin berusaha, nanti suatu saat berarti resikonya makin tinggi. Nanti dapatnya juga investasi, pendapatan juga pasti akan lebih tinggi. Nah, jadi uang investasi yang sudah kita simpan ini, suatu saat nanti ketika teman-teman pulang ke Indonesia, ya, kemudian ini bisa dijadikan sebagai modal usaha ketika membuka usaha. Atau misalkan ini bisa diinvestasikan di tempat lain yang lebih tepat, seperti buka rumah kontrakan, atau kemudian kita bikin kos-kosan, ada yang punya hobi miara ikan, bikin lele misalkan gitu ya, atau ada yang punya kesenangan fashion, kita bikin fashion gitu. Nah, suatu saat nanti ketika sudah pulang ke Indonesia, uang yang diinvestasikan ini bisa diputarkan menjadi usaha, kira-kira gitu. Ya, jadi kalau tadi disampaikan yang paling mudah menabung ketika di awal-awal investasi ini masukkan dulu instrumen-instrumen seperti deposito atau emas. Itu yang paling visible ya, memungkinkan. Gitu. Oke, dan setelah kembali ke tanah air, gitu Pak Wahyu ya. Biasanya untuk di level mau usaha apa? Nah, itu masih di level ide aja tuh masih pusing nggak sih? Atau kayak aduh kayaknya aku nggak bakat ya jadi pengusaha gitu, nggak kayak Ibu Mae gitu kan? Apa boleh kita berpikiran seperti itu? Gini ya, yang pertama tentu tadi sekalian juga menjawab pertanyaan Sam tadi ya. Kalau kita bicara mengenai bagaimana, ini kan pasti sesuatu yang sulit ya. Memaksa diri kita untuk disiplin itu kan sulit. Maka yang pertama ditanya itu adalah sebenarnya sense of urgency-nya apa? Sense of urgency, kalau nanti misalkan saya pulang ke Indonesia dalam kondisi tidak membawa sesuatu untuk peningkatan karir, apa yang akan terjadi? Kan itu perlu dipikirkan ya. Nah, jadi siapa yang bisa membangun sense of urgency ini? Titik kritisnya apa sih? Apa pentingnya sih saya buka usaha? Nah, itu tadi saya sebutkan sebagai melihat masa depan. Apa jadinya? Kita bisa ngelihatlah tetangga-tetangga kita, atau kita lihat contoh orang-orang tua yang sudah sampai di Indonesia, kira-kira teman-teman yang sebelum kita, senior kita tuh keadaannya seperti apa. Nah, itu membuat pelajaran buat kita kan. Saya misalkan nggak mau seperti itu. Saya mau jadi pengusaha yang sukses seperti teman-teman yang sudah sukses jadi pengusaha. Berarti ada sense of urgency yang dibangun. Nah, dengan sense of urgency itu memungkinkan kita untuk disiplin. Itu nomor satu dulu. Nah, baru kemudian sampai tiba di tanah air mau buka usaha. Berarti mulainya dari mana? Belum punya ide. Nah, sebenarnya uang itu akan mengalir kepada sesuatu yang kita mudah, orang lain sulit. Jadi, kita mudah, orang lain sulit. Menurut kita gampang, menurut orang lain sulit. Ada teman-teman PMI mungkin yang senang masak gitu. Buat dia masak itu intuitif, nggak usah pakai mikir, masakannya enak gitu. Tapi ada orang lain kan, sebagian besar orang masaknya susah ya. Iya nih, aku banget nih. Nah, itu berarti lah disitulah tempatnya sebenarnya ide kita. Jadi kita mulai ya betul, mulainya dari apa hobi kita, apa kebiasaan kita. Nah, itu baru dikembangkan. Jadi yang paling dekat ya dengan kita. Oke. Ini mirip-mirip juga nih dari tipsnya Mae ya. Jadi ternyata nggak usah mikir ke mana-mana dulu deh, panjang lebar ke mana-mana gitu ya Sam ya. Yang emang kita bisa aja atau yang kita dekat-dekat seperti itu. Sam, ada pertanyaan lagi? Saya selalu berpikir begini ya, kata dokter itu penting, disiplin. Ya, disiplin itu sangat-sangat penting. Disiplin kehidupan, disiplin keuangan, ya, disiplin menjadi di rumah tangga, itu penting semuanya. Dan saya rasa disiplin itu di dalam menabung itu penting. Karena kenapa? Kadang-kadang ada keperluan ini, motornya rusak nih ya nggak? Ya nggak ada duit keluarin dari tabungan. Jadi kadang-kadang disiplin, nggak usah, pakai aja dulu ya, nggak, atau jalan kaki dulu ya. Jadi memang disiplin ini yang harus penting banget gitu ya. Betul, itu kadang-kadang mereka tuh disiplin itu nggak ada, kadang-kadang dikeluarin dulu, jadi kadang-kadang lama-lama habis. Jadi mungkin harus ada persentasenya nggak sih Pak? Kalau sedikit yang saya tahu ya, kayak misalkan untuk menabung itu minimal 20%, kemudian untuk maksimal kita berhutang konsumtif itu 30%, harus ngikut gitu banget sama teori nggak sih Pak? Kalau saya cenderung untuk mengatakan tidak berbasis pada persentase ya, karena setiap orang tuh kondisinya berbeda-beda. Tentu kita lihat ya, karena kita lihat yang pertama adalah profil individu dulu. Profil individu adalah sebenarnya seberapa besar kita itu harus bisa menanggung resiko. Misalkan gini, teman-teman yang belum punya keluarga tentu beda dengan teman-teman yang sudah punya keluarga, sementara posisinya itu istri, kan suaminya kerja gitu kan. Berarti profil resikonya lebih tinggi yang dia berkeluarga. Apalagi kalau dia berkeluarga menjadi tulang punggung keluarga.
anaknya misalkan 3 atau 4 gitu kan. Pasti nabungnya beda dong dengan orang yang masih single tadi. Nah, oleh karena itu persentase itu tentu sangat bergantung dari profil risiko masing-masing individu gitu ya. Nah, kita assess diri kita sebenarnya bisa seperti apa. Prinsipnya semakin muda, tanggungan kita belum banyak, sebaiknya tabungan investasi kita itu semakin besar. Karena kita bisa tadi Pak Sam disiplin untuk bisa melakukan itu. Nah, disiplin itu dari mana? Dari sense of urgency atau kritis. Saya tuh melihat masa depan saya itu seberapa penting sih. Gimana nanti atau nanti gimana gitu kan. Ada orang yang gimana nanti gitu kan. Itu berarti dia sense of urgency-nya tinggi. Tapi ada yang udah nanti gimana aja. Nah, itu biasanya sense of urgency rendah. Nah, sehingga kemudian dia tabungannya itu nggak banyak. Nah, termasuk tadi yang sampaikan Pak Sam, kalau mau disiplin juga bisa jadi uang itu ketika kita masukkan ke instrumen, misalkan seperti emas, kan udah jadi bentuk barang nih. Jadi tempting, godaan untuk menggunakan itu di kehidupan sehari-hari itu jadi berkurang. Nah, gitu jadi poinnya itu ya, nggak ada uangnya udah masuk ke emas gitu ya Sam ya. Benar. Jadi dilebur. Ya, bisa juga gitu kalau tapi agak lebih sulit gitu ya. Betul. Ya, kira-kira gitu lah. Atau mungkin emang harus punya dana darurat dulu kali ya Pak ya. Jadi untuk yang kayak misalkan ban bocor, harus ganti motor atau apa-apa itu nggak pakai investasi gitu ya. Iya, betul. Jadi memang sepertinya harus ada pengelolaan. Nah, ini kesadaran untuk mengelola ini sebenarnya yang penting ya. Ya, dan harus bisa planning ya. Planningnya tuh harus ini. Planningnya ya. Jadi saya selalu you begin with a pen and a paper, ya nggak, dari situ tulis, nah gitu. Jadi kita harus ngikutin. Tapi Sam, apakah memang di sana ada pelatihan misalkan untuk financial planner bagi PMI biasanya? Sebetulnya tuh banyak ya. Banyak. KJRI Hong Kong juga selalu mengadakan seminar ini itu. Tapi mereka kadang-kadang ya itu dana kadang-kadang emergency, Pak, anakku sakit. Baik, jadi mungkin kejadian. Kalau Sam nanti yang ngundangnya Pak Wahyu mungkin berbeda kalau yang ngebilangin Pak Wahyu ya. Nanti kita undang Pak Wahyu. Oke, baik. Ini kita maunya ngobrolnya lebih panjang ya. Karena sebenarnya ini bukan hanya berguna bagi para pekerja migran yang ada di sana. Ini juga berguna bagi saya ataupun juga yang sedang fokus untuk merencanakan keuangan. Tapi kalau misalkan memang mau tahu lebih banyak ya bisa juga nonton VOIB Talk ya Pak. VOIB Talk setiap Kamis jam 10. VOIB Talk setiap Kamis jam 10 itu juga programnya Voice of Indonesia, Sam. Sam boleh setiap banget Kamis juga untuk nonton. Ya? Iya. Waktu Indonesia bagian barat? Iya. Tapi kalau mau ditonton di YouTube-nya juga boleh, karena bisa ditonton kapanpun. Ada episodenya juga, mau dari episode pertama sampai terakhir bisa ditonton, itu udah ada mulai dari mau cari ide bisnis, keuangan, menggunakan digital dan lain-lain sebagainya bisa didengarkan di VOIB Talk. Sambil sekalian promosi nih kita ya Pak ya. Apa judulnya? Sorry, tadi saya nggak gitu ini. VOIB Talk. BIZ Talk. BIZ Talk. Oh, business talk jadi ya. Biz ya. Oke, BIZ Talk. Oke. Baik, penasaran kan Sam ya? Iya, penasaran, nanti saya akan subscribe, saya akan ngikutin coba. Siap. Terima kasih Sam, terima kasih Pak Wahyu sudah memberikan informasi yang sangat berharga. Terima kasih. Sangat berharga. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Sam, tadi kita ngedengerin ini ya, kuliah beberapa SKS gitu ya, karena banyak banget ilmu yang didapat sih, termasuk buat saya juga. Iya, seru juga tuh dokternya, Dokter Wahyu ya. Masih ada cerita apa lagi nih Sam di Hong Kong? Ya, ini ada Chinese Culture Festival. Ya, Chinese Culture Festival. Ya, sustaining a heritage of aesthetic beauty, celebrating the magnificence of Chinese culture. Jadi kultur China tuh di celebrate ya. Jadi yang tradisional gitu ya Sam ya? Oh. Ya, drama, dancing yang ada culture ke Chinesean begitu, traditional Chinese culture-nya itu
ditampilkan ya. Itu Ditampilkan. Jun sampai September. Kalau Sam sendiri untuk tradisional China yang paling suka ditonton apa nih? Apa musiknya, apa tariannya atau apa? Saya lebih ke tariannya ya. Tarian ya. Tarian. I think there's a lot of beauty in tarian-tarian Chinese. Ya. Tariannya tuh kalau boleh digambarin tuh apakah seperti tari Bali yang misalkan matanya sampai bermain gitu dengan lagu-lagu yang iramanya juga menghentak gitu. Kalau Chinese seperti apa sih, Sam? Chinese tuh banyak, ada Chinese opera. Chinese opera is very good also, ya istilahnya the cara mereka make up-nya itu ya nggak very unique ya, dan it's very elegant. Oh, oke. Saya bahasa Indonesianya elegant. Pokoknya ya segala sesuatu, apalagi kan kebudayaan Cina itu kan termasuk kebudayaan yang paling lama ya. Jadi pasti kenapa ada istilah belajar sampai ke negeri Cina, pasti ada satu hal atau filosofis dalam setiap gerakannya yang pasti sangat menarik ya. Itu yang mau datang ke sana boleh banget. Dan ini ada apakah harus pakai tiket atau seperti apa? Enggak, it's free. Oh ya. Iya. Oke, baik. Nah ini ada lagi yang mau saya sampaikan, ini dari pendengar kita yang kirim lewat WhatsApp-nya Voice of Indonesia. Ini bukan cuma pendengar sih, sebetulnya ini narasumber kita, Sam. Yang kemarin kasih nama Senpai Jo itu ya, Mbak Eli. Mbak Eli Sukiem, Mbak Eli Prasilia Sukiem. Halo Eli, selamat pagi. Mbak Eli. Jadi Mbak Eli ini kirim WA, halo RRI, saya Mbak Eli Prasilia Sukiem. Kirim salam buat teman-teman semuanya yang ada di Hong Kong dan di Indonesia. Salam balik ya Mbak Eli ya. Terima kasih udah bilang Madam Eli keren. Oh kemarin ada yang komen soalnya di YouTube-nya ya, bilang Madam Eli keren. Jadi Madam Eli menjawab nih kepada yang udah bilang keren, terima kasih dan semoga saya selalu bisa berikan yang terbaik buat teman-teman semua, buat Kak Sam dan Kak Sekar, sehat selalu ya. Pokoknya I love you too Kak Eli, sarange. Terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp ke Voice of Indonesia. Nah, keren ya. Keren. Terima kasih Mbak Eli ya atas komentarnya. Ada lagi Sekar? Untuk saat ini dulu, karena yang lain biar masih menjadi misteri ya. Jadi tontonin terus, biar nungguin terus kapan nih salam-salam saya atau komentar saya dibacain gitu ya. Iya, pokoknya kirim-kirim yang banyak. Jangan lupa ya teman-teman semua, tolong di-share ya, karena program kita ini narasumbernya juga sangat bermanfaat ya, inspirational. Iya. Ya. Oke. Dan kita nggak ada ini, cuma ini tolong di subscribe ya ke YouTube channel RTHK ya atau RRI ya. Iya. Dengan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Di Voi _official untuk YouTube-nya dan juga untuk Instagram-nya. Kalau untuk RTHK tadi apa Sam? Boleh diulang? RTHK itu hanya YouTube channel RTHK. Oke, YouTube channelnya RTHK. Ini saya udah sempat lihat nih. Di sana itu followersnya banyak, kemudian banyak banget program-program yang dimiliki RTHK ya. Keren banget. Betul. Pokoknya. Jadi harus subscribe karena bukan hanya ada Halo Jakarta, Halo Hong Kong, tapi ada banyak program-program menarik yang bisa didengarkan di sana juga ya. Betul. Terima kasih Sam sudah menemani kami. Wah, cepet sekali. Gak kerasa, tapi kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.